Tegar Selamat pagi, Mbak. pagi. Ayo kita mulai. Iya, Mbak. Saya mohon maaf ya, Mbak, belum bisa on cam. Takutnya nanti ada buffering atau gimana, Mbak. Boleh. Oke, sebentar ya, Mbak. Saya coba share screen dulu. Em, ini share. Kita ke share screen. Eh, sebentar. Ya, Mbak, apa sudah terlihat belum ya share screen saya, Sudah, Mbak? sudah. Oke, jadi selamat pagi, Mbak. Terima kasih waktunya sudah Selamat meluangkan. pagi. Ah, Ya, sudah ini nanti, ya, ya ini nanti langsung aja ya. Ini nanti ya. kalau ada apa? Kalau dipakai template ini, Tegar tambahin logo ITB ya. Oh iya Mbak, di sini saya udah sebenarnya tuh di awal kayaknya ini Oh iya, belum oke. saya tambah. Nggak apa-apa. Nah, Nah, oke. terus ini gambarnya backgroundnya hijau itu nggak kelihatan Tegar kalau tulisannya putih. Jadi nanti Oh ya diganti saja ya Mbak, di saya recreate uh, ulang kok gitu. Baik ya, Mbak. Ini bisa di next slide Mbak, apa ini? ya di next slide bisa. Oke, ini objektifnya masih tetap sama Mbak, seperti Mm, yang sudah Mbak kemarin ACC. Jadi ini akan tetap saya eh, biarkan. mm, Next slide, ini theoretical background-nya. Jadi di sini berfokus kepada ya tentunya pada Iya. CCS serta yang di fokusnya adalah di reservoir minyak gas terbesi. Ya, oke. Selanjutnya, Like ya Mbak, next. ya ini Joel Thomson MSEC seperti yang kemarin sudah kita diskusikan koefisien Joel Thomson Bentar, bentar. koefisiennya. Ya Mbak, Jangan dulu ke yang oke tadi Mbak, dulu. iya Mbak. Mbak, saya konfirmasi apakah ada buffering ya Mbak dari saya atau Enggak. oh ya maaf Mbak, baik-baik. Ini jadi seperti yang udah kita bahas. Enggak hanya Wellbore saja. Ini sebetulnya sampai perforasi juga kalau kalau mau di theoretical background ya. Enggak nyampe Mm-mm. di Wellbore aja. Oh baik Mbak, oke. Berarti ini nanti saya akan revisi kembali Mbak. Terima kasih Mbak masukannya. Kita apa next slide? Apa masih di sini dulu Mbak? Belum. Saya baca Oke, semua per kata. Saya enggak akan skip kalau urusan yang saya tekankan kemarin. oke Mbak. Hmm. Sebetulnya impuritas atau impurities? Impurities itu dalam bahasa Inggris sih Mbak. Ketika saya coba untuk terjemahkan itu di impuritas Mbak. Mendingan impurities aja, tapi di italic gitu ya, dimiringkan gitu. Oh baik Mbak, baik. Mm. Nggak familiar, pakai impuritas. Oke, Oh, next. oke. Baik Mbak. Berikut adalah breakdown dari bagaimana kita menghitung Joule Nggak apa-apa. Thomson coefficient. Nggak usah diomongin. Saya baca satu kata per kata. Oh baik Mbak. Nah, Max 1988 memberikan pendekatan berguna untuk, nggak usah pakai berguna untuk ya. Nanti coba dibaca lagi ya kalimat per kalimatnya. Jangan Baik, ada kata yang wasting gitu ya. Kalau di slide tuh harus to the point. baik Mbak. Ini sebaiknya atau kalau misalnya Tegar tahu, ya nggak usah Hmm? ditulis. Kalau Tegar tidak yakin terhadap tiap-tiap koefisien yang ada di equation ini, itu bisa Tegar tulis di sebelah kanan kan masih banyak space kosongnya di slide ini.
Baik, Mbak. Maksudnya yang bawah ya, Mbak ya, dari setiap penurunan-penurunan yang ini, Mbak ya. Ya enggak, dari setiap equation yang ada di sini. Oh, baik, Mbak. Berarti ini akan saya bawa ke sini. Nanti akan saya coba rearrange lagi, Mbak. Dibawa ke Bukan, daerah yang... bukan, bukan. Kalau Tegar tidak hafal parameter ini menyatakan apa, di sebelah kanan banyak space kosong, jadi bisa dituliskan di sebelah kanan. Tapi kalau Tegar confident, ya sudah, nggak apa-apa. Oh, baik, Mbak. Mengerti, Pak. Mengerti, Mbak. Oke, terus, bentar. Sorry, ke atas lagi. Kembali yang tadi ya, Mbak. Iya. Eh, ini gimana ya? Perhatikan persamaan yang atas. Itu kan Mm-mm. dove as a function of temperature. Kenapa Mm-mm. kenapa yang di atas sama ya, dove as a function of temperature. Oke. Nah, eh, gunanya dope dote sama dope dove apa? Artinya gimana Ini, cara kita dapat yang dove dote as a function of P ya? oh ya ini. Ini sepertinya ada kesalahan, Mbak, karena salah satu pendekatan yang diberikan oleh Mark itu persamaannya itu dinyatakan dalam bentuk ini kan salah satu bentuk lainnya ya, Mbak. Teori Ini teori itu yang awalnya mana? itu. Nggak kelihatan di Oh, layarnya Tegar. hmm. Jadi persamaan yang ini itu juga bisa juga digunakan untuk persamaan yang lain. Bukan persamaan lain sih, Mbak. Maaf, Mbak, sahabat saya. Nah, yang ini, Mbak. Jadi sepertinya saya salah meng apa namanya menaruh rumusnya karena yang akan kita gunakan yang ini sebenarnya tadi dan yang di dalam Mach 1988 itu tuh ada dua pendekatan itu dengan persamaan yang ini dan persamaan yang tadi Hmm. Berarti itu. nanti diganti ini ya. Iya, Mbak. Benar, Mbak. Coba ke atas lagi. Yang tadi ya, Mbak, ya baik. Iya. Mm-mm. Berarti yang tadi yang persamaan yang baru itu membutuhkan yang mana aja Tegar persamaannya? Yang ketiga ini, Mbak, ketiga apa perubahan pressure terhadap temperatur, perubahan pressure Oh, terhadap heeh. volume, iya. Heeh. Oke. Dan CP Oke. tentunya Ya dengan udah, CP. next. Baik, Mbak. Ini metodologinya, Mbak, Mm-mm. yang sudah saya kerjakan. Kemarin juga sudah sempat saya em, presentasikan juga. Heeh. Yuk. Ini apa sih? Iya, Mbak. Ini bukan, belum. Iya, Mbak. Pembangunan model dan skenario define. Pembangunan model itu Salahnya dalam di mana? pembangunan model itu di dalam penelitian ini itu yang saya maksudkan adalah kita Ya, ini membangun ada salahnya. Ini ada salahnya, tapi bukan di pembangunan model. Ini ada salahnya. Di mana salahnya? pembangunan model skenario define di mana? Di skenario Di define-nya ya, Mbak mana? ya. Iya. Kenapa salah? Karena dia menggunakan bahasa Inggris sedangkan yang lain menggunakan bahasa Indonesia. Iya dong, Tegar. Ayo. Ih, Mbak, maaf, Mbak. Tadi saya ini yang berarti studi Sebenarnya yang di literatur depan ada salah juga. Ya yang benar yang itu. studi literatur Berarti ya. literatur studi. Ya, baik, Mbak. Iya. Oke, next. Ini adalah Bentar, data-data bentar. preparation. Sorry, ke depan lagi. Ke depan lagi, Tegar. Oke. Ya, Mbak.
Oke, sip. Ya. Next. Jadi inilah data preparation yang kita perlukan, yaitu ada pipeline-nya, wellbore, material, serta fluidnya, yang mana nanti kita akan menggunakan Maksudnya apa ini? Panjang yang diameter dalam itu apa maksudnya? jadi dalam pemodelan ini tentunya kita perlu tahu berapa panjang pipeline dari Ya, kompresor ini sampai ke salah. Salah. ah, Sa- Spot spot ini yang salah apa? bahasa bentar. Panjang diameter dalam, wall thickness, roughness, insulasi. Sama seperti tadi berarti ya, Mbak ya. Enggak. Panjang, fluid model and simulation, diameter dalam, thickness, Yang roughness, mana yang salah? ah salahnya karena tidak memberikan datanya secara langsung ya Mbak, hanya secara Enggak. kata. Enggak ada hubungannya dengan yang enggak ada di sini. Yang ada di sini udah kebaca salah. Diameter dalam, em, yang salah itu berarti panjang itu mungkin membahas panjang apa, terus diameter dalamnya diameter dalam terhadap apa, seperti itu ya Mbak ya. Enggak dengar, tegar diulang lagi. Oh, maaf Mbak. Jadi dalam pikiran saya yang salah itu kenapa di sini ada yang salah karena panjangnya itu tidak jelas, dia merefer ke panjang apa, terus diameter Enggak, dalamnya juga belum. bukan. Buk- bukan, bukan itu. Hmm, Pernah gitu dosen-dosen di teknik perminyakan bilang diameter dalam itu pernah? nggak pernah, biasanya inside diameter sih Mbak. Ya atau diameter pipa gitu kan? Iya, diameter. Oh, baik Mbak. Mm-mm. Loh, maksudnya kenapa menggunakan hal yang tidak umum itu kenapa loh? Oh, baik Mbak. Terus yang sebelah Ini kanan salahnya di mana? Dari nomor satu ke nomor dua. construction sebuah mobil, fluid model and simulation. Fluid model dan simulation. Construct simulation well model, terus ke fluid model and simulation. Em, Kesalahannya itu karena yang pertama construct simulation well model ini itu the construct simulation well model, fluid model and simulation. Ada kata simulation yang berulang, Pak. Jadi Enggak, bukan itu. Terus saya cuman mau ngasah tegar nih kayaknya kalau terus-menerus disuapin bakalan jadi tegar yang sekarang-sekarang ini nih kalau saya terus menunjukkan ini itu gitu. Saya tunggu sampai kamu bisa menemukan kesalahan yang di sebelah kanan itu. construct simulation well model, fluid model and simulation. Anomalinya ada di
Construct simulation wheel model, fluid model and simulation. Sebentar. Sebentar. Kesalahannya itu mungkin karena menggunakan kata construct itu sih Mbak. Kayaknya ya Mbak ya. Ya, bukan. Construct simulation wheel model, fluid model and simulation. Simulation wheel model, fluid model dan simulasi. Dua hal yang seharusnya anomalinya ada di karena tidak ada penjelasan di dalam 1 dan 2 ini yang menjelaskan gimana langkahnya dari 1 ke 2 ini, ya Ya, Mbak? bukan. Coba lagi. Yang seharusnya yang fluid model dan simulasi dilakukan lebih dulu, baru kita melakukan construct simulation wheel model. Hmm, I think itu boleh untuk dijadikan kesalahan, tapi belum tepat seperti yang saya pikirkan. Jadi, memangnya hanya simulasi wheel model saja toh akhirnya. Oh, ya, saya sih. Berarti seharusnya dalam ini di tahun 1 ini saya menurutnya ada simulation kontrak simulasi untuk pipeline dan well modelnya. Iya, karena kan Hmm, pipeline juga dimodelkan, bukan? Iya benar Mbak. Mm-mm. Oke, next. Terima kasih Mbak. Ya, Aduh, ini skematik yang sudah saya coba kerjakan. Jadi saya menggunakan salah satu. kurang ini, kurang lengkap ya. Seharusnya Oke, ada diameter pipa, ya yang hal yang kamu sebutkan di case description atau yang di depan tadi, coba ke atas. Itu seharusnya di ya ini, bukan yang ini. Ha. Nah, Hmm, ini harusnya ada di gambar yang bawah itu. yang ini ya Mbak. Ya, ya bebas di mana. Tapi maksudnya gini, kan Tegar bilang nih, data Hmm, preparation, pipeline, A, B, C, D parameternya. Yap. Tapi di sini cuman panjangnya aja. Wellbore, Baik. sumuran. Cuman dalamnya aja. Lu, gimana gue nggak konsisten, Tegar? Ya kan? Jadi Iya Mbak. Benar. harus gitu. Kalau you say A, ya you answer A. Kalau misalnya apa namanya you say B, ya harus dibilang B juga gitu. Ya, Yap, siap Mbak. next, Jadi next. oke.
Mm-mm. Em, menurut aku ini nanti kamu harus pakai animasi deh, pakai blok blok eh, equation gitu ya. Jadi Oke, orang nggak akan pusing ngeliat ini. oke, berarti dianimasikan Jadi misalnya, dari langkah jadi ini misalnya terus ngitung apa ke apa gitu ya, dan ya. sesuatu yang bisa dipercepat karena dia satu kesatuan equation, Tegar bisa mengeluarkan sebagai satu kali animasi gitu. Oke, baik, Mbak. Ya, jadi seharusnya menghitung TR dan PR itu animasi pertama. Tapi yang Mm-mm. berikutnya menghitung alfa K, A dan Mm-mm. B itu bisa jadi satu tuh harusnya Tegar. Heeh. Terus Oke, baru baik, Mbak. keluarin yang Z. Z. Kemudian B, A, C, dan V itu keluarin jadi satu sampai dengan do kuadrat A per do T kuadrat. Ini kayaknya kamu udah punya struktur thinking seperti itu sih, bahwa sesuatu yang menjadi inputan dari parameter akhir yang diinginkan kamu tulis lebih kecil kan ya. Jadi Ya. eh, ini bagus. Heeh. Nah, akhirnya kita dapat mu GT. Oke. Nah, nanti juga diceritakan bahwa di versi Olga yang sekarang kita nggak punya. Dan kalau misalnya kita mau sewa Olga yang baru itu kita harus bayar berapa gitu gitu loh untuk bisa eh, tahu kan kemarin kamu infoin ke saya kan hal tersebut ya waktu bimbingan kapan itu. Iya, Mbak. Kita mention Mm-mm. langsung produknya itu nggak apa-apa ya, Mbak ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, baik, Kalau Mbak. jangan ditulis malahan, dimention Mm. nggak apa-apa, tapi jangan ditulis. Nah, Oke, baik, Mbak. nah. Terus, Ini nah adalah nggak case study. jelas nih, ini nggak Oke. jelas nih. Mm. Mendingan kamu tulis pipeline, terus nomor 2 itu apa, nomor 3 itu apa, kayak gitu ya. Ini kan merefer pada dua slide di awal ya. Coba ke dua slide di awal. Ini merefer ke sini ya. 01, 02, 03, 04 itu tadi ya. Yang ini maksudnya, Mbak. Bukan. Next. Jangan terlalu jauh Tegar. Yang tadi yang case tadi Tegar. Kan kamu tulis 01, 02, 03, 04. Iya, Next. Nah, ini kan. yang ini. Nah, Apakah mm. ini merefer pada sini nah, yang kamu keluarkan barusan? Iya, jadi dari skematik ini, 4 ini adalah titik kritis yang akan kita amati, Mbak. Ya, tapi nggak ada titiknya di sini. Jadi di sebelah mana ini orang harus ngelihat. Jadi antara satu bagian slide dan satu bagian slide yang lain dalam one page itu harusnya bisa communicating, bisa berbicara, bisa sending message Tegar. Oke, baik. Berarti nanti di sini akan saya taruh titik, misalnya pipeline, di sini saya taruh pipeline, sembari juga dengan data-datanya, terus juga di wellhead juga saya langsung, mungkin lebih better kayaknya menggunakan garis lah, saya langsung ya, supaya tidak terlalu penuh dalam satu Up to skematik you, yang sama. up to you, up to you. Oke, Tapi baik. saya hanya showing what you need to do. Nah, sekarang Yes. 01, 02, 03, 04 ini itu tidak konsisten dengan yang kamu punya tadi. Ya kan? Oh, oke. Mm-mm. Jadi apa namanya? Jangan membuat orang lain tidak bisa mengikuti alur presentasimu. Presentasi itu about thoughts, about words gitu ya, dan about Mm. intention. Kita mau ngapain gitu. Baik, Otherwise Mbak. itu nggak bisa dicerna dengan baik gitu. Oke, next. Ini resultnya dari hasil simulasi yang sudah kita lakukan. Yang tadi apa? Yang Coba tadi ke ini atas. case study skenario-nya, Mbak. Mass flow rate-nya yang akan Case kita study gunakan. scenario. Terus Fluid next. Ini adalah result untuk yang pertama, mass flow rate-nya, yang mana di sini sudah ditunjukkan hasil-hasil μ-GT yang sudah kita kalkulasi untuk setiap sensitivity terhadap mass flow rate-nya. Oh, ini tuh MUJT tuh. Iya, Mbak, ini μ-GT-nya.
Kok saya nggak mempunyai kesan bahwa itu MioJT? Tidak ada tulisan di sumbu Y, tidak ada title bahwa ini adalah perhitungan MioJT. Ya, Mbak. Itu em, ya itu kesalahan dari saya sih Mbak, benar Mbak. Akan saya tambahkan. Ya, Hmm. nah sekali lagi nih, SSVDN itu apa? SSVDN itu si valve yang ada di wellbore ya Mbak. Jadi kan tadi kita bilang bahwa Kita kita akan bilang SSV aja ya kan? DN itu refer to apa sih? DN itu penamaan dari saya saja sebenarnya. DN itu kan di downstream SSV karena aja sudah cukup. SSV oke aja baik Mbak. sudah cukup. Reservoir itu apa yang mau dilihat? Reservoir kontaknya Mbak, sesuai dengan yang udah kita Reservoir eh, kontak itu apa sih? Udah ketemu Danes? sudah Mbak kemarin Mbak. Terus gimana katanya? Katanya Modelmu Olga kayak apa? Moda di Olga itu sebenarnya kemarin Bang Nanes bilang bahwa kalau memang reservoir kontak itu terpaksa harus ditaruh di atas karena kalau misalnya ditaruh di setelah pressure node itu dia nggak bisa, jadi dia memerlukan pipeline lagi lah untuk di apa namanya diinstalkan di sana. Hanya saja memang kemarin Bang Danes itu dia bilang memang kayaknya yang dilepas itu di yang awal atau di pressure dari awalnya dia kompresor. Karena yang penting kita pegang yang di bawah yang itu di reservoir pressure-nya. Nanti kita pegang di sana sehingga dia nanti dari si Olganya sendiri langsung Ya coba mengkalkulasi coba lihat Olganya aja. Coba lihat Olganya aja sekarang jadinya. baik Mbak. Kalau keterangan dia seperti itu, kamu pakai IBR di reservoir. Masukkan IP reservoir pressure. masukkan Mbak saya di reservoirnya Mbak sedikit di 68,95 bar Mbak. Berapa? 68 koma sekian bar Mbak. Sebentar. Ganti PSE aja lah kan bisa itu. Harusnya diganti PSE itu. Oh iya bisa Mbak. Kok kecil banget reservoirnya? 1012,83 PSI. Depleted. Jadi asumsi yang kita gunakan di sini kan dia depleted reservoir Mbak. Ya, sekarang kalau gitu tunjukkan bottom hole-nya berarti. Mohon ditunggu sebentar ya Mbak. Ini sepertinya agak sedikit. Lain kali kalau misalnya bimbingan disiapin semuanya ya tegar ya, langsung dibukain Hmm. semua. Ini untuk yang skenario RAM up yang ketiga Mbak. Jadi bisa kita gunakan model yang karena ini Kita sebenarnya modelnya lihat aja langsung inputan untuk IPR-nya apa. sebutannya untuk yang linear 1 Mbak. Dengan PI-nya koefisiennya Mana 100. APR-nya? Mana IPR equation-nya ya? Tegar tahu IPR kan? Iya, info performance. Iya, dari mana ini menunjukkan itu adalah IPR?
balik lagi ke Danes ya, Tegar harus bisa Iya. nih. Karena kalau dugaan saya ini bukan reservoir. Dugaan saya Tegar tidak punya reservoir di sini. Kalau punya reservoir di sini, ini pasti harus pilih IPR equation, kemudian memasukkan reservoir pressure di situ gitu. Ini kamu memasukkan reservoir pressure di reservoir kontak, bukan di boundary. Di reservoir kontak Mbak, untuk ininya, untuk pressure-nya Mbak, di 68,95 Boundary bar. di boundary masukkan apa? Di boundary-nya, kalau di wellbore, Bukan. Coba klik yang paling bawah itu. Bukan, yang sebelah kiri. Apa ya namanya ya? Oh, itu reservoir ya? Ya, reservoir. Nah, reservoir ini kamu memasukkan pressure di sini 69,95. Pressure Iya, apa ini? Ini reservoir pressure kah? Kalau reservoir pressure, berarti kamu nggak boleh memasukkan pressure di reservoir kontak. Coba ke reservoir kontak. Harusnya nggak memasukkan. Karena kita udah pegang pressure di reservoir sebagai reservoir pressure. Seharusnya di sini tinggal memilih di reservoir kontak, tinggal memilih IPR. Harusnya itu. Cuman IPR-mu nggak ada. Nah, kalau sudah seperti ini, dan kamu yakin ini adalah IPR, mana bottom hole pressure-nya hasilnya Tegar? Berapa bar bottom hole pressure? Oh iya, benar. Itu saya belum menghitung yang itu sih, Mbak. Karena yang untuk yang injection pressure-nya ini, untuk APR-nya ini, saya menggunakan yang template dari si Olga-nya langsung, Mbak. Ya, itulah. Nah, Joule Thomson di reservoir itu tidak terjadi. Joule Thomson itu terjadinya di perforasi. Jadi kalau kamu mau cari Joule Thomson, itu berarti dari bottom hole ke perforasi, bukan di reservoirnya, Tegar. Oke? Ya, Mbak. Ya, Hmm. kembali ke slide. Ini nggak jelas ya berarti ya. Next. Hmm. Berarti sisanya sama juga, Mbak. Karena kebetulan saya membuatnya dengan template yang sama, hanya dengan memvariasikan fluid, memvariasikan case-nya. Yang didefinisikan impurities itu apa? Karena kalau di hidrokarbon yang lapangan memproduksi minyak, Hmm. CO2 adalah impurities. Baik. Berarti yang supposed to be-nya seharusnya adalah CO2 impurities-nya ya, Mbak ya? Enggak dong. Enggak gitu juga dong. Tanyakan itu ke Danes. Bang Danes pasti tahu jawabannya. Next. Oke, baik. Temperatur ambien itu di mana? Ambient temperatur itu yang ada di wellbore-nya, Mbak. Bukannya di kompresor. Di kompresor. Ki- Yang kita ingin amati ambient Pipeline temperatur yang inlet, pipeline inletnya memasukkan temperatur kah? masukin, Mbak. Beda. Kalau yang namanya temperatur di wellhead ya wellhead temperatur. Kalau ambien temperatur kan temperatur di ruangan sini tuh. Maksudnya di sekitar kita kan namanya ambien Iya. itu kan, Mm-mm, Tegar. mm-mm. Iya. Ya nggak bisa kamu. Ini secara terminologi saja sudah salah gitu. Saya nggak paham sih. Tapi kalau temperatur wellhead 15 degree sih nggak mungkin sih. Ini offshore ya. Iya, Mbak. Offshore, Mbak. Offshore 35 degree sih juga nggak mungkin. Dan bukannya temperatur itu juga kita pegang di reservoir ya. Karena kita tahu temperatur reservoir. Temperatur reservoir itu, sebentar. Itu di set, ya di set, Mbak. Lah ya, kita pegang di situ kan. Benar, Mbak. Terus wellhead temperatur ini dihitung apa di input? Di wellhead saya tidak memasukkan temperatur sih, Mbak, seingat saya. Dalam simulasi ini, Mbak.
Iya, tapi ambient temperatur itu di mana sih? Ini tuh mau ngapain nih gitu. Maksudku itu membingungkan gitu. Kalau misalnya ini adalah wellhead, tapi kenapa analisis Joule Thomson-nya ada di reservoir gitu. Kalau ini adalah research, kenapa harus dijadikan perhitungan untuk reservoir, untuk pipa inlet gitu. Itu yang nggak saya pahami sih, logikanya Tegar. Oke, Baik, Mbak. next. Ini mau apa dengan rem up itu? Run up ini jadi dia variasi injeksinya dari 0 sampai ke 100 kilogram per second, yang mana waktu dia injeksinya Oke, itu yang kita pertama kita ganti lagi lah, jangan jangan rem up ya, karena rem up itu hanya untuk produksi. Jadi permulaan produksi di mana kita set 10 mm, 20 naik sampai platonya di 30 itu yang disebut rem up gitu ya pada sebuah lapangan. Ini ganti aja dengan skenario injeksi saja. Nah, Oke, baik, Mbak. terus eh, skenario injeksi ini kan berarti mass flow rate. Mass flow rate itu kenapa bisa negatif? Oh, ini Joule Thomson-nya ya, Joule Iya, Mbak. Thomson-nya ya. Koefisiennya, Mbak. Ini maksudnya 1,02 itu koefisiennya ya. Loh, Iya, Mbak. maksudnya skenario injeksi, skenario injeksinya berapa? Hmm, Skenario injeksinya berapa ini? Skenario injeksinya ada 3, Mbak. Jadi divariasikan waktunya. Yang pertama itu dari 0 sampai 900 second. Terus yang terakhir itu dari Oh, berarti bukan skenario injeksi, skenario waktu injeksi. Nah, itu ditulis lagi lah di bawah sini, nggak ada yang inget itu kasus yang tadi itu kan. Jadi, hmm, eh, apa, eh, ya, terus ini apa? Hasilnya apa ini kalau kayak gini artinya? bahwa di waktu yang paling variasinya yang ditemukan bahwa dengan waktu yang terlalu lama antara waktu injeksinya itu tuh mu JT-nya malah menjadi makin besar, Mbak. Hmm. Iya, MUJT makin besar itu apa maksudnya? Kan orang nggak mau tahu MUJT besar atau enggak kan? Oh, Orang kan oke. mau tahu Iya. MUJT itu apa gitu ya. Jadi dengan waktu injeksi yang terlalu lama, misalnya dari 0 sampai 3600 second, itu ditemukan bahwa efek pendinginannya itu lebih besar kemungkinan yang terjadi. Yang mana mu JT itu kalau misalnya di dalam teorinya adalah mu JT lebih besar daripada 0, itu berarti pendinginan itu terjadi. Sekarang Dan saya tanya, ya, Mbak, apakah kita harus mematikan injeksi? Maksudnya seperti itu. On and tidak. off injeksi itu nggak bisa. Iya, jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan waktu injeksinya yang terbaik dari simulasi ini. Dan di mana itu bisa ditunjukkan dalam mu JT yang Maksudnya waktu injeksi itu apa sih? Maksudnya waktu injeksi itu apa sih? Tegar. waktu injeksi itu berarti seharusnya kita dari awal itu sudah menginjeksikan si CO2-nya sesuai dengan target yang kita inginkan. Misal 100 kg per second, itu sudah dari awal kita lakukan dengan eh, kuantitas seperti itu. Bukan yang maksudnya seperti di case ini, yang ketiga ini kan kita dari 0 sampai ke 100 itu ada dalam rentang waktu sekitar 3.600 second. Loh, itu Dan bukannya hanya karena simulasimu saja kamu setting seperti itu. Sementara kalau di lapangan langsung diinjek 100 akan baik-baik aja. Kalau di lapangan kan nggak akan diinjek 0, 10, 20 untuk rentang waktu 3.600 second, bukan? iya, Mbak, jadi kita memberikan eh, penelitian itu jadi bisa memberikan justifikasi secara numerik gitu. Jadi Loh, kenapa kan itu? kita kan kita ini tugasnya mensupport apa yang ada di lapangan, Tegar. Iya, benar, Mbak. Makanya ini Jadi eh, apa yang bisa digunakan oleh orang lapangan nih?
Jadi operasi yang mereka lakukan itu tervalidasi di sini, Mbak. Kalau misalnya dengan apa, injeksi yang sama dari awal sama besarnya, itu ternyata MyoJT-nya paling paling kecil dan itu bisa mencegah dan itu bisa mencegah si efek pendinginan tadi. Sedangkan kalau Loh, misalnya divariasi, ngapain orang lapangan tidak punya injeksi yang sama dari awal? Kalau misalnya saya mau injeksi 4 mm per D, ya 4 mm per D yang saya akan injeksi dari awal. Yang saya hitung adalah berapa pompa yang saya butuhkan, power dari pompa yang saya butuhkan, truk bolak-balik untuk 30 ton untuk ngangkut 4 mm per D. Nah, kalau hasilmu ini, apa yang harus dilakukan oleh orang di lapangan Tegar? Karena mereka akan injek 100 berapa tadi kilogram per second yang tadi bilang ya. Karena mereka ya, pasti akan injek 100 kilogram per second. Operasi di lapangan gimana sih Tegar? Apakah mereka seperti yang kamu lakukan di Olga? Kan enggak. Kecuali kamu bisa tanya ke Bang Ari dan bilang bahwa ternyata memang seperti itu. Mereka injek dulu 10 kilogram per second, 20 kilogram per second gitu. Terus tahu saya enggak Tegar. iya Mbak, benar. Jadi kita harus melakukan studi itu yang bisa diaplikasikan di lapangan, bukan karena kita melakukan hal tersebut di Olga maka kemudian pasti kita keluarkan sebagai hasil Tegar. Kecuali kamu bilang bukaan valve-nya harus dalam 5 second itu sekian untuk bisa mengalirkan 100 kg per second gitu. Beda kan approach-nya? Iya, benar Jadi Mbak. jadi nyata gitu loh Tegar, karena orang di lapangan itu volume main kan. Begitu nanti Mm. dia bilang injek 100 kg per second ya mereka pasti injek 100 kg per second. Sementara di numerik kita bertahap gitu. Itu di numerik kita seperti itu. Karena kalau kamu langsung injek 100 kg per second, solusi dari numerik tersebut belum tentu sama dengan ketika kamu bagi menjadi beberapa nilai gitu. Jadi harusnya analisis ini bukan hanya sekedar 100 kg per second. Ini ada hubungannya dengan bukaan cuk. Iya, benar Mbak. Kalau yang di case ini, itu tuh bukaan cuknya dianggap dia terbuka full, Mbak. Jadi dia tidak ada Ya halangan berarti dari cuknya. ya berarti pasti langsung 100 kg per second itu Tegar. Kalau di lapangan dibuka full tersedia 30 kg per second ya tersedia 30 kg per second itu kalau fully open. Kan gitu. Mm. Benar Mbak. Hmm. Case selanjutnya juga ada tentang pembukaan SSV-nya sih, Mbak. Hmm. Berarti itu nanti digabungkan sajakah ke sini atau bagaimana ya, Mbak, sebaiknya? Tegar, aku udah bilang loh, kamu terlalu banyak aku suapin Tegar. Oke, maaf, Mbak. Jadi tentukan sendiri. Baik, Mbak. Berikutnya, berikutnya, berikutnya. Nggak oke ya ini ya, ada angka yang bertumpuk-tumpuk seperti ini itu. Ya, karena memang dia adanya perubahan diameter ya. Iya, Mbak. Ya, nomor satu tuh. Jadi, wellhead choke dan SSV merupakan segmen paling kritis terhadap efek Joule-Thomson. Karena apa gitu kan? Harusnya kan anak ITB gitu ya Tegar ya, harusnya ya gitu ya. Nggak, Iya, Mbak. nggak, nggak membiarkan orang lain itu berpikir gitu loh. Nah, gini, kalau misalkan CO2 bertambah gitu ya, itu jadi poin nomor 2. Tapi ini
bukan CO2 bertambah karena adanya pengetatan peraturan gitu, Tegar. Ya, yang kamu simulasikan tadi itu menurut saya tuh simulasi numerik sih, kecuali kamu bisa meyakinkan saya itu memang CO2 bertambah gitu loh, bahwa produksi dari lapangan X yang untuk di CCS CCUS kan tuh memang bertambah volumenya gitu. Jadi harus disimpan gitu. Itu beda sih. Sementara summary di results-mu ini seakan-akan CO2 itu volumenya bertambah, peningkatan laju alir massa secara signifikan gitu ya. Peningkatan laju alir menurunkan nilai menjadi dari menunjukkan bahwa laju injeksi yang lebih tinggi dapat mengurangi tingkat pendinginan. Ya, tapi kalau memang tersedianya CCS CCUS yang CO2-nya untuk CCS CCUS segitu, gimana? Dari poin nomor 2 kalimat dari poin nomor 2 itu, Tegar ya. Iya, Mbak. Jadi apa ya, Tegar ya? Eh, ini harus apa di rewarding ya nomor 2 ya. Baik, Mbak. Nah, nomor 3 aku nggak ngerti. Nomor 4 aku juga nggak ngerti. Ya sih, ini kan simulasi ya, nomor 5 ya. Jadi kan tekanan reservoir itu tidak memberikan pengaruh secara signifikan ya. Iya, Nomor Mbak. 5 nggak perlu dikeluarin sih menurut aku. Jadi Oh, keluarkan hal-hal yang memang hmm, akan berguna gitu loh bagi operasi di lapangan. Karena gini, di simulasi kita memang megang tekanan reservoir, kita iya. inputkan, kita kunci tekanan reservoir. Tapi Hmm, kalau kita ngurusin Joule Thomson, kita ya nggak ngurusin tekanan reservoirnya berapa kan kalau di lapangan kan. Jadi iya. coba bayangkan kalau kamu jadi engineer di lapangan tuh informasi apa yang ingin kamu dapat gitu kan. Tentunya bukan informasi nomor 5 ya gitu kan. Oh, iya, Mbak. Benar, Mbak. Maksudnya menimbulkan efek Joule Thomson berlebihan tuh gimana sih? Kata berlebihan tuh apa gitu loh. Ya kita stick aja pada rules-nya teknik perminyakan, nggak usah pakai subjektivitas berlebihan, terlalu, lebih sedikit, nggak usah gitu ya. Jadi stick pada terminologi teknik perminyakan, orang science, orang engineering gitu ya. Jadi bahasanya bahasa yang biasa aja ya. Iya, iya, Mbak. Oke, sip. Gitu lah ya Tegar ya. Saya juga udah harus ini sampai berhenti di pinggir jalan ini. Oke. Oh, oh iya, Mbak. So, Maaf sekali ya, Mbak. Terima ya, kasih, Mbak. oke Oh, ya. Yuk, iya, terima Mbak. kasih. Selamat Iya, siang. Mbak. Siang, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak. Ya, makasih.